Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teras Demokrasi. Kali ini bersama Arif Dwi Kusuma Wardana atau sering dipanggil Pangki. Kadang aku keliru Arif Puguh ya. Mas Pangki, selamat malam ya Mas Pangki. Oke Mas Pangki. Mas Pangki kok dipanggil Pangki? Jadi jawaban simpelnya kalau saya tanya sama ibu, karena kakaknya Pongki, jadi adiknya Pangki. Gitu. Nah, kalau Pongki? Kalau Mas Pongki Arif Puguh Pratomo kan? Iya, dari mana? Lah, saya belum nanya kalau Mas Pongkinya dari mana, tapi kalau saya nanya posisi saya kenapa Pangki, ibu pasti bilang kakaknya Pongki ya, Dine Pangki. Oh, jadi abjadnya gitu ya. Oke, Mas Pangki ini adiknya adik ipar saya. Ya. Jadi itu nyebutnya apa ya nek bahasa Jawanya? Ya saya tetap manggilnya tetap Mas lah. Mas itu oke. Oke, Mas Pangki. Mas Pangki pernah menjadi ketua partai paling muda. Ya. Kenapa berpartai, Mas? Ya, Mas matur nuwun Mas Barit. Jadi yang pertama ya awal sebetulnya karena kakak tadi itu Mas Pongki itu. Mas Pongki awal itu sudah jadi pengurus di Jawa Tengah pada waktu itu, Mas. Kemudian dari kecil karena saya memang, beliau mentor lah, Mas, termasuk kerjaan, cari duit, semua kan saya banyak belajar dari Mas Pongki dan diajak sama Mas Pongki. Nah, kebetulan Mas Pongki kemudian nyemplung, ya saya diajakin. Jadi awal ya ikut-ikutan Mas sebetulnya, Mas. Awalnya gitu. Ikut-ikutan lah sebetulnya gitu. Terus nggak ada misalnya desain memang dari seorang aktivis kemudian di partai sama sekali tidak, atau sebetulnya pas zaman mahasiswa atau? Kalau pas zaman mahasiswa ya normal-normal saja sih Mas, tapi bahwasanya ikut hima gitu saya ikut, cuman ya tidak terlalu tidak terlalu aktif sih. Jadi memang lebih banyak karena peran Mas Pongki. Peran Mas Pongki sebetulnya Mas, dicemplungkan Mas. Dicemplungkan oleh Mas Pongki ya. Dan tapi kenapa Mas Pongki sendiri yang dia terjun di Jawa Tengah tapi tidak terjun di kabupaten gitu? Karena pada waktu itu kalau boleh saya sampaikan ada Pak Wisnu Soehartono kan. Kebetulan Pak Wisnu Soehartono pada waktu itu sebagai ketua Golkar di Jawa Tengah. Ya karena awal memang Mas Pongki memang sama lah, Mas Pongki juga satu mentornya beliau, mungkin diajak oleh Pak Wisnu, akhirnya Mas Pongki malah jadi pengurus di provinsi. Ya. Terus kemudian dia meminta Mas Pangki untuk ngurusi yang di daerah Jawa Tengah, di Banyumas, betul. Itu berprosesnya dari partai itu berarti privilege ya. Sebetulnya malah enggak Mas. Jadi gimana? Awal itu pada waktu itu ketua partainya di Banyumas itu Mas Wahyu Indra Gandhi. Mas Gandhi yang punya Trikusuma. Saya itu begitu diminta Mas Pongki masuk ke Golkar karena pada waktu kepengurusan sudah terbentuk. Jadi saya sowan kepada Mas Gandhi pada waktu itu. Dari Mas Gandhi enggak langsung begitu. Karena pada waktu itu saya kebetulan juga masih kuliah tapi sudah akhir-akhir lah, sudah tinggal skripsi. Disampaikan oleh Mas Gandhi, ya sing penting lulus di SIT begitu. Lah kemudian setelah hampir 1 tahun setelah itu, saya ditelepon sama Mas Gandhi pada waktu sebagai ketua. Ada pengurus yang mengundurkan diri, Mas. Lah kemudian setelah itu saya ditelepon, dimintakan siap apa tidak, ya saya matur kemudian kepada Mas Gandhi, saya siap. Jadi 2009. Apa waktu itu? Wakil sekretaris, Mas. Wakil sekretaris. Ya. Wakil sekretaris itu jabatan penting atau belum terlalu penting? Belum terlalu penting, Mas. Oh, kalau wakil sekretaris belum terlalu penting. Karena bidangnya banyak, Mas. Banyak. Oh, ini wakil sekretaris bidang apa atau wakil sekretaris di bawahnya sekretaris? Pada waktu itu di bawah sekretaris. Di bawah sekretaris. Ya, pada waktu wakil sekretaris bidang kepemudaan kalau nggak salah loh, Mas. Pada waktu itu. Kalau nggak pemenangan pemilu. Itu umur berapa? Berarti tahun 2009 saya sekitar umur 27 apa ya? 27. Jadi tidak terlalu muda juga. Betul. Tapi langsung di wakil sekretaris itu. Setelah itu berproses 2016 saya jadi sekretaris. Jadi sekretaris. Kemudian 2020 kemarin saya jadi ketua, Mas. Oh, gitu. Iya.
Nek Kaisang ya cepet. Lebih cepet hanya 3 hari Pak. Ini agak beda ya. Beda lah, jauh. Berarti ya masih ada jeda sampai Betul. 10 tahun. Kenapa Golkar? Kalau di awal tadi itu Mas, tapi setelah saya berproses, kemudian saya belajar juga di situ, ya Golkar partai paling pengalaman ya Mas ya, karena dari tahun 64. Kemudian banyak tokoh-tokoh besar lah. Ya pada waktu itu kan Orde Baru kan Golkar minded. Iya. Dan alhamdulillah ya bisa mewarnai dan kecenderungan Golkar kan partai pemerintah. Jadi harapan saya ya ketika kemudian masuk di dalam, karena kita bagian dari pemerintah ya minimal kita bisa memberikan manfaat kan begitu. Nah, pikiran ini. Pikiran saya begitu. Kalau Pak Anggi memang nggak ada garis oposisinya ya. Kayaknya enggak sih Mas. Memang garis Golkarnya itu udah DNA, dari Mas. awalnya DNA-nya begitu. DNA pemerintah. Beda dengan saya, DNA oposisinya kuat Mas Yudi. Ya, oke. Ya jadi terus menjadi ketua ini masih ada peran dari Mas Pongki atau Otomatis Mas. Ya apapun ini beliau mentor Mas. Jadi ya banyak hal yang memang sering kita diskusikan. Karena kan Mas Pongki ya di samping juga secara umur kakak saya, tapi memang pengalaman di soal kepemiluan kan memang dia memang sering dipakai lah, dijadikan rujukan ya. Dijadikan rujukan, kemudian sering jadi bagian dari pemenangan. Jadi atas dasar yang tadi Mas Barit sampaikan ya sedikit banyak ya saya memang sering diskusi dengan Mas sama Pongki. Pongki. Oke. Selain memang garisnya garis biru ya, karena Pak Wisnu kemudian turun ke Mas Pongki, terus ke Mas Pangki. Apa yang dirasa ketika pertama kali jadi ketua di waktu itu berapa? Umur berapa? 2020 berarti sekitar umur 36 Pak. 36. 36. 36. Kalau 36 itu kalau Kaisang itu berapa umurnya ya? Belum ada 30. Belum ada dua itu, berarti ngawur kalau itu. Ini 36 sebetulnya sudah relatif matang. Tapi waktu itu di Banyumas memang yang paling muda. Pada ya? waktu itu paling muda paling Mas. Muda. Yang dirasa apa pertama kali? Yang Maksudnya, pertama ya pasti tidak menyangka Mas, karena ya tadi itu awal mulanya kecemplungan begitu, tapi 2019 kebetulan saya maju di legislatif, kemudian saya terpilih. Ya di situ ketika kemudian dapat mandat ya bismillah kita jalankan. Walaupun memang ya itu namanya Golkar kan partai yang nun sewu banyak senior-senior ya, memang tidak gampang kemudian mengorkestrasi lah. Ketika hampir sebagian besar pengurus usianya jauh di atas saya Mas begitu. Tapi pelan-pelan ya karena learning by doing, belajar, kemudian ya bisa Mas, insya Allah bisa. akhirnya bisa seperti sekarang. Kalau sekarang relatif sudah bisa seperti orang tua. Ya mau tidak mau menyesuaikan Mas. Termasuk rambut ya. Rambutnya akhirnya. Iya, akhirnya ikut memutih Mas, ya. Karena lingkungannya bersama orang-orang tua Mas. Kalau sekarang umur berapa berarti? Sekarang 40 saya Mas. 40 ya, udah matang harusnya udah matang di dalam mudah-mudahan berpolitik ya, udah mimpin partai. Pada waktu itu memang kalau saya memandang ya Mas Pangki masih kelihatan muda ya. Saya umur 36 manajer di LPPSL lah, itu masih jauh banget dari politik. Mas Pangki udah mimpin sebuah partai yang besar. Ya, Mas Pangki, apa yang Mas Pangki lakukan sebetulnya dalam konteks di partai? Menurut Mas Pangki ya, dalam konteks partai apa sebetulnya yang Mas Pangki lakukan di partai itu? Sebetulnya kalau partai itu lebih karena kolektif kolegial ya Mas ya, jadi kebijakan dan kewenangannya sebetulnya tidak terlalu absolut Mas. Nah ini juga sebetulnya juga jadi problem saya ketika memang ngurusi partai yang tidak kecil dengan sumber daya yang banyak, besar, sehingga kemudian ya banyak yang kemudian harus dirembuk Mas, tidak bisa kemudian saya jalan sendiri, semua sendiri nggak bisa. Terutama kemudian untuk mengkonsolidasi sampai dengan tingkat bawah itu kan butuh proses yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya bisa gitu kan, periode saya kemudian kepengurusan terbentuk, kemudian sampai dengan di tingkat bawah, tingkat desa,
Kalau mungkin di partai lain tingkat ranting gitu kan, di kita tingkat desa, di kelurahan, ya alhamdulillah jalan begitu. Ya. Kalau riak-riak kecilnya, riak-riak besar atau riak-riak kecil ada? Ya atau pasti ada Mas, pasti namanya ada dalam politik ya. Pasti ada. Oke, kalau ini Mas Pangky yang sekarang ini jadi lagi ya? Jadi lagi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Apa yang Mas Pangky bayangkan ketika di legislatif dan sumbangsinya untuk kabupaten? Ya. Yang paling utama kalau menurut saya kalau sumbangsi jelas Mas, karena semua kebijakan yang muncul di pemerintah daerah ya pasti mekanismenya melalui teman-teman di legislatif kan Mas. Jadi otomatis secara sumbangsi buat masyarakat dari sisi kebijakan kita juga ikut mewarnai. Yang pertama, yang kedua otomatis setiap kebijakan butuh penganggaran dan di situ juga kita juga campur tangan ada di situ Mas. Ketika kemudian kita melakukan pembahasan terkait dengan alokasi anggaran di tiap OPD atau di tiap dinas, kita juga bisa kemudian memberikan sumbangsi terutama di sisi penganggaran Mas. Contohnya apa yang kemudian ini kita mungkin bisa jadi beda perspektif dalam memandang ini ya. Anggaran ini untuk apa? Mungkin apa yang bisa Mas Pangky ceritakan apa sebetulnya yang diperjuangkan oleh Golkar atau dalam hal ini Mas Pangky? Kalau di kelembagaan sebetulnya untuk warna itu sudah tidak terlalu tidak terlalu kental Mas. Dan kemudian ketika bicara konstituen ya tidak bicara dapil gitu kan, lebih ketika bicara PPD ya bicara keseluruhan Kabupaten Banyumas. Jadi karena kebetulan saya di Komisi 3 terkait dengan OPD atau mitra kerja kami di bagian perekonomian begitu kan, seputar ekonomi keuangan, ya kita sering sharing terutama bagaimana caranya pemerintah Banyumas bisa kemudian mendapat pendapatan yang bagus begitu kan, yang optimal, sehingga nantinya ketika kita mengelola BPD jelas Mas outputnya Mas, karena dapat pendapatan yang lumayan, kita kelola dengan baik, syukur ketika kemudian kita tetapkan bersama dengan pemerintah daerah gitu kan, kebijakan itu bisa terfasilitasi dan teranggarkan. Selama ini kalau Mas Pangky ya, saya kan lebih banyak sering berdiskusinya dengan PDI misalnya. Kalau Mas Pangky sendiri selama 10 tahun kemarin gitu, kalau PJ ini kan nggak punya partai. Atau punya partai ya PJ-nya ya? Mungkin afiliasi ada Mas. Mungkin afiliasi ada. Ya, afiliasi ada tapi gagal, jadi dia nggak punya afiliasi. Mas Pangky melihat sendiri dalam mungkin 10 tahun ketika dipimpin oleh PDI, apa yang menurut Mas Pangky ya perlu dilihat itu? Sebetulnya yang saya sering sampaikan juga ke teman-teman atau ke masyarakat, Pak Husein itu beruntung sekali Mas. Ketika kemudian diusung dan dijadikan oleh teman-teman PDI Perjuangan. Jadi banyak kebijakan yang kemudian betul-betul di backup atau kemudian diamankan lah bahasanya oleh teman-teman saya di Dewan. Sebetulnya ketika kemudian Pak Husein konsep, kemudian jalannya bagus, backupnya juga sudah bagus. Nah, cuman ya sekali lagi terkait kebijakan kan penerima penikmat atau penerima manfaat kan masyarakat Mas. Nah, hari ini banyak masyarakat ya keluhannya klasik lah Mas. Ya yang 10 tahun yang menurut saya kemudian sebetulnya dengan background Pak Husein, kemudian dengan dukungan politis dari teman PDI, kalau bisa maksimal banyak hal yang bisa contohnya teratasi. Apa itu contoh yang kira-kira menurut Mas Pangky tidak maksimal dan ini sebetulnya perlu dikritik gitu ya? Kalau saya dari kacamata saya Mas, dari pemikiran ini jangan terlalu hati-hati Mas. Jadi kalau dari pemahaman saya ya karena kemarin walaupun tadi disinggung Mas PJ itu tidak punya background partai tapi segala macam, saya diskusi banyak dengan beliau. Jadi yang kemarin rada kurang itu menyentuh di dasar atau fundamen di masyarakat Mas. Misal katakanlah tadi kemiskinan segala macam. Kalau memang benar-benar Pak Husein kemarin memang kemudian mau turun, ada backup dari teman-teman PDI, saya pikir tingkat kemiskinan bisa rendah. Karena hari ini posisi kita dengan Jawa Tengah di nasional juga kita masih di bawah Mas. Iya. Secara tingkat atau ranking kemiskinan kita.
Kalau kemarin memang betul-betul Pak Husein memang concern, fokus begitu, sebetulnya bisa 10 tahun bisa rampung, Mas. Apa yang menurut Mas Pangky itu dia harusnya ngelakuin apa? Misalnya untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama kalau menurut saya ya Mas ya, hari ini tuh parameter teman-teman kepala daerah mungkin ya Mas, itu udah uplak-uplak gitu kan. Bagaimana kemudian bergantung betul kepada APBD, Mas. Yang sebetulnya ketika memang misal katakanlah kita punya pemimpin atau punya kepala daerah yang bisa menarik investasi begitu kan. Karena hari ini 70% alokasi itu sudah untuk belanja pegawai, Mas. Jadi fiskal kita tuh sudah sangat-sangat ketat, Mas, tidak lentur lah begitu. Nah, kalau misal katakanlah dengan dukungan teman-teman yang backup kuat dari teman-teman PDIP, Pak Husein tinggal jalan-jalan sebetulnya mestinya ya kemarin ya. Apalagi kemudian di sini juga DPR RI juga PDI kan juga ada dua. Kemudian pas periode kemarin Golkar juga sebenarnya ada 2. Nah, dan teman-teman di Dapil 8 DPR RI kan pasti kan bisa support. Sebetulnya. Jadi kalau bisa dimaksimalkan banyak uang-uang yang beredar tidak dari APBD bisa sih Mas. Itu yang dibayangkan ya. Harapan saya sih begitu gitu. Tapi kalau begitu sekarang kita bicara pilkada karena kan ini bentar lagi. Betul. Mas Pangky nyalon nggak? Sementara ini tidak, Mas. Kenapa? Yang pertama, kalau saya pribadi, saya kan ada di layar paling bawah ya Mas, kabupaten ya Mas ya. Jadi sepanjang saya tidak ada perintah dan tidak ada arahan, ya saya tidak punya kewenangan kemudian untuk saya maju begitu tidak, Mas. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dari segi usia 40 tahun mungkin menurut Mas Barit sudah pas gitu. Sudah pas. Jadi ketika saya berkaca atau ngukur, kayaknya masih banyak perlu belajar, Mas. Kemudian yang lebih paham dan lebih ngerti persoalan mungkin juga lebih banyak daripada saya, Mas. Itu beneran ya? Atau sebetulnya menyimpan nanti tiba-tiba Kim masuk, Mas Pangky jadi... Hari ini kalau saya kewenangan yang dibebankan kepada saya karena Golkar kan tidak membuka pendaftaran dan penjaringan, Mas. Iya. Jadi komunikasi saya karena hari ini kan 2 poros, ya kita katakan A sama B lah. Jadi yang diperintahkan kepada saya supaya berkomunikasi dengan A maupun dengan B. Tapi dengan A dengan B saya selalu menyampaikan semua kebijakan ada di layar atas. Dan kemudian kalau arahan memang Kim ini harus tetap solid. Kalau garisnya kan sebetulnya Mas Pangky kalau kita lihat Banyumas ya, saya sendiri tidak menyepakati ya, tapi kalau kita lihat Banyumas kan pertarungannya antara keluarga Pak Mardjoko dengan keluarga Pak Husein plus PDI. Ini keluarga Pak Mardjoko berarti udah nggak main ini 2024. Kalau concern keluarga Pak Mardjoko masih lah, masih dalam artian karena ya saya cerita Pak Wisnu Suhartono, secara struktural memang beliau sudah tidak jadi ketua partai di Jawa Tengah. Tapi di sosial kemasyarakatan kebetulan beliau kan jadi ketua seluruh Mas. Dan kalau saya selalu koordinasi atau saya selalu diskusi, saya juga selalu matur ke beliau. Ya saya butuh beliau juga untuk tetap sumbangsi lah, untuk tetap ikut berperan di pemilu kada khususnya, Mas. Gitu. Berperannya kayak kalau Pak Wisnu dari dulu mah berperannya di luar aja. Atau mau masuk? Ya kalau di luar pun nggak masalah, yang penting ikut mikir, minimal ikut memikirkan lah Mas. Gitu. Karena ya apapun beliau ya pengalamannya juga banyak. Mas. Tapi nggak ada maksudnya sekarang ini niatan Pak Wisnu misalnya untuk mencalonkan diri. Apa Pak Mardjoko masih? Oh, Pak Mardjoko sudah terlalu sepul. Udah jangan ditarik-tarik, Mas. Jangan ditarik-tarik. Kasihan. Kasihan. Kalau Pak Wisnu masih. Pak Wisnu juga kalau di jabatan publik juga kayaknya tidak berminat juga sih, Mas. Mas Pangky? Mas Pangky juga sama ini, Mas. Sudah mulai rada mulai ngurangi aktivitas politik. Ya. Cuman karena saya sebagai adik sering nyenggol, jadi ya beliau mau lah. Tapi mungkin kalau disuruh turun atau terus sudah tidak mau sih, Mas. Nggak mau ya. Ini karena ini sebetulnya satu hal yang agak fenomenal di 2024, keterlibatan keluarga Pak Mardjoko itu nggak terlihat ya.
Atau karena suara Golkar turun? Enggak Suara juga. Golkar turun mungkin persoalan yang lain ya Mas. Jadi sedikit juga bisa menyampaikan pemilu kemarin memang pemilu yang luar biasa Mas. Jadi hampir semua partai politik mappingnya itu dengan realisasi itu berbeda Mas. Gitu kan. Terutama kita bicara Golkar Mas. Karena memang dengan sistem proporsional terbuka kan mau tidak mau kan figur di masing-masing dapil kan jadi penentu ya Mas ya. Ketika kemudian saya dimandati sebagai ketua partai, kalau memang tadi saya sampaikan saya kemudian otoriter begitu kan, semau gue gitu kan, ya saya mungkin bisa menaruh mungkin figur-figur yang kuat di masing-masing dapil. Tapi saya juga sudah menyampaikan ke ketua provinsi maupun ke DPP, memang saya ajak bicara teman-teman petahana dan incumbent, dan rata-rata teman-teman petahana ya yang penting jadi, kemudian dengan konsekuensi ya otomatis tidak ada figur yang kemudian ini kan pilihan saya, memang saya yang bertanggung jawab Mas, tapi saya memilih jalan seperti itu ya karena saya meyakini 6 ini bakal jadi lagi karena punya kapasitas, kemudian apalagi incumbent masih menjabat, tapi ya masyarakat mungkin lain ya, kemudian pergerakan teman-teman juga ya mungkin di masing-masing wilayah mungkin berbeda-beda Mas, dan kebetulan juga saya juga maju, jadi mungkin fokus saya mungkin ke diri juga ya. Iya. Berarti sekarang 5 ya. Sekarang 5 Mas. Tapi 5 dulu juga 6 kan ya. 6 untuk nyari 4 kan bisa juga terjadi ya waktu itu. Artinya sebetulnya memang spirit untuk apa ya? Saya melihatnya secara bisa diklarifikasi. Saya melihatnya memang tidak cawe-cawe lagi keluarga Pak Mardjoko itu. Kalau kemarin memang tidak cawe-cawe Mas. Kalau ke partainya ya tidak cawe-cawe. Begitu Pak Wisnu kemudian sudah tidak menjadi ketua, memang secara direct memang beliau memang tidak cawe-cawe. Beliau cuman ya sering saya mintakan masukan, sering sharing. Tapi keterlibatan langsung untuk kemudian ikut di partai tidak sih Mas. Sudah enggak. Sudah tidak. Tapi pemilu kada juga enggak ya. Hari ini pemilu kada saya sering memaksa untuk cawe-cawe Mas. Karena bicaranya sudah bukan partai tapi bicara untuk kepentingan masyarakat Mas. Oke. Kalau Mas Pangki ngelihat kondisi sekarang, tadi Mas Pangki bilang poros A dan poros B. Ini memang ada porosnya, memang terbagi dua, itu terlihat oleh Mas Pangki atau sebetulnya Mas Pangki juga masih mungkin nggak sih Mas Pangki itu ke PDI? Jadi kalau melihat kondisi sekarang karena semuanya turun dari atas ya Mas, semua kemungkinan masih ada Mas, karena hari ini kan semua partai bergantung dengan rekomendasi di DPP Mas. Jadi kalau tataran di tingkat kewilayahan tadi saya sampaikan, memang kacamata saya atau pemahaman saya memang dua poros ini Mas, dua poros yang lagi kelihatan lah. Ya, porosnya satu PDI ya, dan yang satu Gerindra sebagai leader di Kim itu. Itu di Banyumas juga terjadi. Di Banyumas kondisi sekarang kalau saya ngelihat peta ya seperti itu kondisinya. Walaupun tetap cair ya Mas. Saya juga tidak menutup diri untuk kemudian komunikasi dengan poros sebelah juga. Kita tetap komunikasi karena keseharian saya ketemu semua Mas di Dewan. Jadi ya sangat-sangat cair lah. Dan belum ada itu misalnya agak mengeras di Kim sendiri siapa, kemudian di partai ini siapa, itu sudah masing-masing. Ini politik ya Mas, saya juga belajar bahwasanya hari ini buat saya klaim di wilayah belum kemudian jadi arah atau jadi penentu pasti si A. Menurut saya tidak. Agak berbeda dengan yang dulu. Betul. Jadi hari ini memang kekuasaan dan kewenangan DPP atau pusat memang sangat-sangat besar. Dan itu mengunci Mas, betul ya. Sehingga hari ini yang muncul dan mencuat mungkin di tepi-tepi jalan, di pinggir jalan juga belum tentu juga. Belum tentu. Menurut saya loh ya Mas. Karena mekanisme di Golkar itu jelas tuntas Mas. Tuntunan dari atas. Kalau Golkar begitu. Betul. Kalau dulu kenapa bisa? Berarti dulu sudah clear Pak Mardjoko ke atasnya itu sudah clear, atau kenapa sekarang berbeda sekali? Berbeda dulu dan sekarang. Yang pertama tadi saya sampaikan, kewenangan DPP
besar. Kemudian di internal Golkar juga sudah ada instruksi bahwasannya semua kebijakan atau keputusan ada di ranah DPP. Dan sifat saya sebagai ketua hanya menginformasikan dan melaporkan, Mas. Nggak bisa. Untuk membuat pertimbangan kepada DPP. Kalau yang dulu berbeda mungkin ya, Mas, ya, zaman Pak Marjoko. Di samping Pak Marjoko secara kepopularitasan dan kemudian secara elektabilitas mungkin sudah banyak yang mengenal yang pertama itu. Kemudian juga ada faktor Pak Wisnu pada waktu itu karena masih jadi ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Jadi sehingga kemudian kalau bicara internal kami ya perbedaannya sangat jauh, Mas, ketika sekarang dengan yang dulu. Tidak sekedar geopolitiknya memang mengendaki, bacaan saya memang kayak sekarang tuh tiba-tiba Gerindra bisa dimanapun ya, Betul. dimanapun dia kayak bisa harus sama berkoalisi sama Gerindra atau Gerindra mimpin koalisi. Betul. Tapi memang kalau secara kursi dia ya. Kalau kursi hari ini belum bisa kalau sendiri, Mas. Iya. Karena Gerindra itu 7 kursi. 7 kursi. Tapi nomor 3 berarti dia kan? Nomor 3 setelah PDI, PKB, Gerindra. Gerindra. Nah, kalau PKB? Kalau PKB hari ini update yang bisa kami sampaikan, PKB untuk surat tugas atau rekomendasi memang sudah kepada Pak Dewo dengan Bu Lintarti. Ya, kami hormati itu, walaupun juga di dalam ketika di internal teman-teman PKB juga banyak yang kemudian menganggap itu belum final. Tapi hari ini saya melihat sih naga-naganya sih bakal seperti itu, Mas. Bakal kemudian rekomendasi yang dari PKB ini kemudian berlaku untuk semua partai yang kemudian koalisi dengan PDI maupun PKB. Oh, jadi bacaan saya ya, Mas, ya. PKB cenderung ke PDI. Ke PDIP. Kalau di sini nyebutnya KBM ya? KBM, Koalisi Banyumas Maju. Di situ sendiri itu kan mesti misalnya terjadi 2 poros kan mesti nomor 2-nya setelah Gerindra Golkar. Ya? Emang nggak nyiapin, Mas? Itu, Mas, kita itu yang pertama karena dari awal instruksinya kita tidak membuka penjaringan dan pendaftaran, Mas. Jadi ketika kemudian sebetulnya kita menyiapkan sorry, Mas Bari. Jadi di awal memang kita supaya menginginkan nama untuk mendapatkan surat tugas atau diberikan kewenangan untuk menjadi bakal calon baik bupati maupun wakil bupati. Turun pada waktu itu kepada Pak Supangkat memang, Mas. Tapi begitu berjalan, seiring berjalannya waktu, beliau kemudian tidak berkenan lah. Kemudian mengembalikan surat tugas itu dan menyatakan mundur dari pencalonan. Jadi kenapa ke Pak Pangkat? Saya karena dapat perintah kemudian untuk merekomendasikan atau memberi nama, saya melalui mekanisme internal kita rapat pleno, disepakati padahal sebetulnya nama Pak Pangkat. Tapi Pak Pangkatnya sendiri tidak mau. Itu karena ini ya, kayaknya sekarang pencalegan tuh pengaruh banget ya. Betul. Duitnya habis-habisan, akhirnya mau nyalon bupati juga kayak berat banget. Kemudian yang kedua harus mundur, Mas. Harus mundur harus ya. Mundur. Itu yang ya betul itu yang mungkin memberatkan teman-teman juga. Kalau nggak mundur mungkin ya gas. Beda juga, Mas. Termasuk Mas Pangki. Kalau saya kalau nggak ada perintah ya tetap nggak gas, Mas. Tetap rem aja, Mas. Oke, Mas Pangki membaca di PDI. Membaca aja gimana menurut Mas Pangki? Hari ini ya partai paling siap ya bisa kita katakan memang PDIP, Mas. Dari animo, kemudian sudah melakukan pembukaan dan pendaftaran, dari calon yang kemudian mendaftar, mengembalikan formulir, dari mesin, dari struktural, dari kesiapan, saya rasa memang PDI yang hari ini memang paling siap untuk menghadapi perhelatan pilkada, Mas. Pendekarnya banyak, Mas. Pendekarnya banyak. Ya, saya juga agak heran itu ternyata pendekarnya banyak di PDI ya. Betul. Gerindra hanya Mas Imanda, PKB hanya Bu Lin, ya. Betul. Golkar tidak ada, tidak ada lah. Belum memunculkan. Apalagi PKS kok nggak muncul ya? PKS kenapa? Juga tidak, Mas. Mungkin karena kemarin heavy sekali di Pileg dan PKS. Kita apresiasi PKS hampir di semua kabupaten di Jawa Tengah mengalami peningkatan, Mas. Sekarang mereka 6 ya, di atas Golkar malah ya. Tapi mereka nggak kelihatan tinggi kita, tapi secara konversi ke kursi memang
PKS bisa 6 kursi. PKS bisa 6 kursi suara. Itu biasa nanti kalau pimpinan Pimpinan tergantung PKS kursi. 6 kursi. 6 kursi ya. Oh, jadi fraksinya dipimpin salah satunya oleh PKS ya. Ya, jadi kolektif berarti ketua DPRD-nya dari PDIP, wakil berarti dari PKB, Gerindra sama PKS. Kalau Golkar ke Golkar ya alat kelengkapan paling, Mas. Tapi di pimpinan nggak dapat. nggak dapat. Tapi ikut fraksinya Sendiri, sendiri. bisa. Karena Sendiri. 4 kursi kan Mas syarat syarat di tatip itunya. 4 Atau kursi. Golkar bareng siapa? Sementara ini sih kita mau sendirian saja. Sendirian aja. Nggak ngajak nyawel lainnya juga Mas. enggak ya. Iya ini kalau ini masalahnya Mas Pangky soft gitu. Jadi kayaknya pelan-pelan ya. Oke. Kalau terkait sebetulnya masih kita ke pilkada. Kalau kemungkinan lain ada terobosan. Kira-kira kalau Mas Pangky bayangkan terobosan untuk pemimpin di Banyumas itu kayak apa? Yang jelas PR besar ya kita harus bisa mulai APBD ini dengan baik Mas, karena setelah saya nyemplung ya memang kalau APBD-nya bener ngelola sehat ya imbasnya kebermanfaatan ke masyarakat juga jelas dan nyata begitu loh Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya pemimpin ya memang harus mau mikir betulan Mas, harus memang benar-benar memang mendharma baktikan jiwa dan raga dan pemikirannya memang untuk kepentingan masyarakat banyak di masyarakat di Banyumas. Kalau hanya cuman mau saja kemudian kasihan masyarakatnya kalau menurut saya Mas. Dan sekarang ada nggak penglihatan Mas Pangky? Sementara ini ya mestinya ada Mas. Ketika kemudian sudah masang baliho, sudah kemudian niat nyalon, ya mestinya berpikir ke arah sana. Harusnya. Penglihatan Mas Pangky secara pribadi. Harusnya kita bisa dapat yang lebih sih Mas. Bisa dapat yang lebih. Keinginannya dari semua yang ada ya. Ada yang harusnya bisa, tapi mungkin karena tidak muncul dan mungkin ya karena politik kita seperti ini Mas. Jadi sebetulnya tidak memuaskan juga ya, atau belum memuaskan juga dari calon-calon yang ada ya. Sementara ini ya kalau dari kacamata saya ya belum Mas. Belum memuaskan. Tapi nggak nyari gitu. Mas Pangky kan ada kesempatan untuk mencari untuk mencari calon yang menurutnya lebih ideal ketimbang posisi sekarang. Kalau dari kacamata saya di Kim yang paling ideal ya yang muncul itu Mas Rahmat Imada menurut saya ya Mas ya. Karena idealnya buat kami ya dari sisi pengalaman, karena 4 kali jadi anggota dewan otomatis ya punya pengalaman lah Mas. Di antara stok-stok ya, karena kita bicara stok ya Mas. Di antara stok yang ada nggak ada stok masalahnya. Ya, makanya yang paling memang menurut saya memang paling layak ya tetap Mas Imanda. Dari sisi yang poros yang. Ya kemarin tapi Mas Imanda sebetulnya saya dengarkan dia lebih mengejar Wabub ya, tapi tiba-tiba mungkin dia udah dapat surat tugas juga. Udah. Jadi surat tugas yang diceritakan ke saya, Mas Imanda memang sebenarnya memang diberikan kewenangan untuk berkomunikasi Mas. Jadi tidak bicara bupati atau wakil bupati, tapi calon kepala daerah lah. Ya nanti perkembangan komunikasi antar partai, kemudian turun rekom hasilnya seperti apa ya kita belum tahu. Oh tidak sampai ke pribadi bahwa Mas Imanda ini untuk bupati. Bupati wakil bupati Mas. Bupati ya. Wakil bupati. Bupati strip wakil bupati. Ya karena komunikasi tergantung komunikasi juga antar partai ini sehingga kemudian memformulasikan misal katakanlah Mas Imanda di bupati ya bisa-bisa saja tergantung nanti bagaimana kemudian yang ngumpul di koalisi ini tuh partainya mana saja. Kalau saya agak nakal, kalau Mas Pangky ditawarin wakil bupati sama calon dari PDI. Hari ini ya kayaknya nggak mungkin sudah. Kan bisa mungkin. Saya dulu itu punya kehendak mau macam itu loh sebetulnya, menyatukan PDI dan Golkar. Cuman arah ke sini. Jadi gini Mas, ini kilas balik ya. Jadi kita setelah pemilu kemarin, setelah Idul Fitri, Lebaran lah ya Mas ya, kita memang kunjungan ke partai-partai politik. Yang menarik di PDIP itu kita
main ke sana, kita berkunjung, Pak Sadewo sebagai bakal calon langsung nembak ke Pak Pangkat loh. Menarik loh sebetulnya loh. Oh iya ya, sempat muncul di koran itu ya. Betul, dan itu langsung dari Pak Tewo, dan Pak Tewo menyampaikan itu juga sudah koordinasi dengan Dr. Buti selaku ketua DPC. Wah, kalau Pak Pangkat oke, mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Balit mungkin sudah bisa terrealisasi. Tapi karena mungkin Pak Pangkat pada waktu itu menolak ataupun tidak berkenan, ya akhirnya ya mencari figur yang lain lah, akhirnya mungkin ke Bulintarti itu, Mas. Oh iya, padahal mungkin ada calon PDI yang lain ya. Ya itu mekanisme internal, Mas. Iya. Oke, kemudian kalau ada ide tentang gotong royong bersama untuk memajukan Banyumas dengan melibatkan semua partai dalam satu, ya lawannya nanti akan kotak kosong. Kalau saya ya tidak demokrasi, Mas. Kurang pas kalau menurut saya, karena ya hari ini ya pilar negara ini kemudian kita meyakini sebagai sebuah kesepakatan bersama kan demokrasi, Mas. Jadi kalau menurut saya ya ada medianya, kemudian diatur sama undang-undang, ya kenapa kemudian tidak bisa berkontestasi kan begitu atau muncul, Mas. Jadi menurut saya malah ya tetap saja yang namanya pemilu ya harus ada calonnya, Mas. Nah, tapi kan kalau misalnya kemudian misalnya ya salah satu calon misalnya Mas Tewo dengan Mas Imanda, atau Bu Erna dengan Mas Imanda, atau Mas BHB dengan Imanda Rembugan, kemudian ayo kita bareng untuk membangun koalisi bersama dalam satu bicara kota kosongnya itu kerangkanya sudah dimusyawarahkan di itu. Ke arah sana ya masih ada jalan sih, Mas, sebetulnya. Cuman ya buat saya selaku praktisi, kemudian selaku ketua partai ya kalau buat saya ya kasihan masyarakat lah, Mas. Karena masyarakat juga punya hak lah. Kemudian untuk bisa menentukan pilihan, tidak kemudian figur kota kosong kan kayaknya kan nggak menarik ya, Mas ya. Kasihan masyarakat sih kalau saya sih menilai di sisi itu ya. Jadi dan ketika kemudian ada dua calon kan masyarakat juga bisa menilai, Mas. Dari visi misi misal, kemudian dari sepak terjang dari masing-masing figur ini kan buat saya malah jadi edukasi yang baik buat masyarakat, Mas, kalau saya. Dan Banyumas Purwokerto dengan APBD nomor 2 ya, Mas ya, di Jawa Tengah gitu kan. Masa nggak ada figur, Mas? Tapi memang sempat kayak nggak ada figur gitu sih melihatnya. Betul. Artinya sebetulnya ini yang bergulir ya. Karena pada saat saya ngadain IKAPU ngadain diskusi, sempat muncul tuh bagaimana kalau kita gotong royong gitu ya. Ada salah satu dari peserta yang bicara itu, gimana untuk kemungkinan adanya gotong royong. Tapi tidak bicara kota kosong. Bangun koalisi secara bersama, dan itu menurut Mas Pangki nggak bagus bagi pembelajaran demokrasi. Nggak bagus, Mas. Buat saya nggak bagus. Kemudian ya kasihan teman-teman Gen Z ini, Mas, yang kemudian usianya masih, karena kan bukan pembelajaran yang baik buat teman-teman anak-anak muda ini, Mas. Karena mereka kan bukan juga bagian yang penting juga ya, Mas ya. Stafetnya kan ke teman-teman, nanti kalau kita ngajarinya lawan kota kosong, nanti pemahaman teman-teman ternyata besok kota kosong, kan kasihan juga, Mas. Reformasi kan kepengingan kita bisa demokrasi, lebih ada betul. Lebih ada kontestasi di dalamnya. Iya, Mas. Ya, tapi kalau ngelihat figur yang ada sampai sekarang saya belum melihat ya. Iya, Mas. Pembacaan pribadi saya misalnya di level Kim, bupati, wakil bupatinya juga belum kelihatan. Mungkin yang sudah agak kelihatan di yang PDI. Tapi itu pun masih ada kemungkinan lain yang terjadi. Nah, itu saya melihatnya karena ini tidak ada calon, kemudian ada ide tentang itu ya. Dan menurut Mas Pangki itu kalau di teman-teman Kim sendiri, KBM sendiri, ide tentang kota kosong sempat ada pembicaraan atau? Jadi kalau saya sama teman-teman sih bersepakat, Mas, dan punya kesepahaman bahwasanya karena kita ada di sisi yang berbeda, ya berarti ya kita gimana kita berjuang supaya kemudian kita juga bisa punya figur. Oh, ini sudah benar-benar ya tanda kutip ya, nanti akan dinamis. Tapi sekarang sudah ada kayak ketetapan, oke, ini satu poros dan ini bikin poros. Sampai dengan saat ini sudah ke arah sana. Sudah ke arah sana ya.
Jadi sudah ada perbincangan, kayaknya nggak mungkin nih kota kosong ya. Harusnya tidak. Harusnya tidak. Siapapun nanti wakil bupatinya belum dibicarakan. Belum. Lebih ke kesepakatan kesepahaman bahwasanya kalau menurut kami atau menurut kita ya dari sekitar 1,7 juta penduduk di Banyumas masa nggak ada figur sama sekali kan, ya tidak mungkin Mas. Oh, ya dulu sempat kan Pak Ma'ruf jadi figur itu ya. Nggak jadi diusung. Hari ini Pak Ma'ruf saya sih tidak direct atau tidak komunikasi langsung. Menurut teman-teman beliau masih tetap menggalang Mas. Menggalang, cuman mungkin karena beliau mantan Sekjen MPR kan, mungkin beliau lebih punya akses lah ke di Jakarta, ke DPP. Dan teman-teman yang komunikasi atau yang cerita dengan saya memastikan bahwa beliau masih aktif untuk melakukan penggalangan. Tapi di KBM sendiri di KBM bahwasannya Pak Ma'ruf ini juga melakukan aktivitas politik Mas. Ke partai-partai yang kemudian membuka pendaftaran. Kalau sepengetahuan kami beliau juga melakukan masuk mendaftar, dan otomatis namanya mungkin masih nyantol kan Mas. Dia daftar di hampir semua partai yang membuka non PDIP ya. Beliau mendaftar ya. Betul. Karena Golkar nggak buka jadinya nggak daftar. Mungkin seperti itu, mungkin juga akhirnya tidak intens komunikasi dengan saya, mungkin dikarenakan mekanisme partai kita memang tidak membuka pendaftaran. Iya. Ya, tadi kita bicara tentang koalisi. Nah, sekarang mungkin ada hal yang saya menilai begini ya. Saya nggak tahu, subjektif ini. Semenjak saya dulu sering mensupport atau berada di belakang untuk mengkritik Dewan agar dia mengkritik pemerintahan pada saat Pak Marjoko. Yeah. Dan semenjak ya dalam tanda kutip saya cenderung banyak untuk mensupport di pemerintahan, kemudian saya melihat Dewan tuh, saya nggak tahu ini subjektif. Saya melihat Dewan tidak muncul di media, Dewan tidak melakukan kritik, Dewan jarang berinisiatif. Ya setidaknya saya nanya juga ke teman-teman, kok sekarang jarang sih Dewan yang ngomong di media, melakukan kritik, apa kebanyakan kunker, apa kebanyakan reses. Itu zamannya ya sudah agak buruk-buruk tuh, zamannya Mas Juli itu kunker baik, reses baik, kayak orang anak aktivitas lain. Menurut Mas Mangki sendiri, bener nggak sih penglihatanku ya? Mohon maaf, karena nggak ada yang muncul figur di Dewan itu. Jadi gini Mas, kalau bicara tadi menarik ya Mas Barit melakukan mencermati bahwa saya Dewan sekarang seperti yang disampaikan oleh Mas Barit. Kalau buat saya kembali lagi ke proses kepemiluan ya Mas ya. Kalau saya merasakan mungkin yang dirasakan sama teman-teman Dewan gitu kan, kejiwaan dari teman-teman Dewan ya, karena memang hari ini memang ketika bertarung atau berkontestasi memang luar biasa. Menguras tenaga dan Mas. Biaya psikis juga biaya. Saya tidak melihat spirit bahwa mereka ingin melakukan perubahan, melakukan kritik. Tugas-tugas itu kayaknya adem ayem. Jadi kalau saya mencermati, ya mungkin saya kan juga ngukur diri sendiri ya Mas ya. Ya karena proses di awal itu sudah habis-habisan mungkin ya. Kalau saya merasakan begitu. Kemudian yang kedua, dari DPRD kan kelembagaan ya Mas ya. Iya. Jadi memang hari ini memang kalau bicara kelembagaan memang semuanya memang sudah ada salurannya Mas. Ketika bicara saya sebagai anggota, kemudian misal saya menyampaikan lah, misalnya ada teman-teman pers gitu kan, komunikasi memang saya alhamdulillah sama teman-teman media juga bagus. Cuman ketika kemudian saya, Mas ini rilis misal katakanlah, saya selalu bilang, karena kelembagaan kita terbungkus oleh kelembagaan, saya sampaikan kayaknya lebih layak adalah pimpinan, entah itu misal katakanlah komisi atau pimpinan secara kelembagaan. Jadi secara kami gitu, apalagi saya di Golkar, saya cenderung begitu Mas. Loh, itu memang ada mekanisme atau aturan baru terkait itu. Saya kira dulu banyak
orang-orang partai yang orang-orang legislatif yang kemudian juga bersuara secara pribadi gitu. Tapi sekarang saya tidak melihat tuh benar-benar kayak nggak ada gitu orang yang berani bersuara. Siapapun itu ya dari partai manapun. Misalnya Mas Pangki bicara bahwa itu harus pimpinan sebetulnya yang lebih ini. Kita berbicara, tapi kemudian kita menyampaikan, misal katakanlah ke yang menanyakan ke kita gitu kan. Kalau misal katakanlah dikeluarkan, tapi ya saya tetap harus. Kalau Golkar kan seperti kalau kami loh ya Mas ya. Bahwa kita aktif saja, kita masih insya Allah kita masih jalan lah ketika kemudian kita di internal, kemudian kita ketemu dengan OPD, kita insya Allah tetap concern dan tetap kritis. Cuma bedanya pada waktu dulu mungkin keluar di media. Kalau sekarang kalau di saya selalu menyampaikan bahwasanya kalau ketua oke atau pimpinan oke, baru keluar. Boleh. Gitu. Termasuk yang lain. Kalau yang lain saya nggak ngerti, tapi kalau saya bicara di kepartean saya sih begitu. Kalau ya sekarang tidak ada tokoh yang saya lihat yang berasal dari legislatif yang mereka berani bicara. Saya nggak tahu apakah karena memang selama 10 tahun itu kan bupatinya dari PDI dan kemudian ininya dari PDI dan suara PDI mayoritas sehingga kemudian tidak muncul. Dan itu sih kalau dalam konteks kepartean wajar ya, partai pemenang kemudian bupatinya juga pemenang. Tapi yang lainnya juga tidak muncul. Zaman dulu ada orang PKS yang berani ngomong, orang Golkar berani ngomong, PAN berani ngomong. Sekarang saya tidak melihat itu sama sekali. Jarang ya mungkin kita melihat di koran-koran mereka bersuara. Termasuk saya juga karena belakangan saya lebih banyak mensupport pemerintah, saya juga jarang berbicara. Tapi yang lain pun saya kira saya tidak melihat ada anggota legislatif yang berani untuk bicara. Menarik sih Mas, tapi minimal ya yang tadi disampaikan oleh Mas Barit bisa jadi bahan kita lah. Biasanya terutama di periode ke depan ya Mas ya. Saya awal yang pertama kemarin periode pertama saya pribadi ya, saya personal ya. Saya mungkin lebih banyak belajar ya Mas ya, mengamati sekarang. Ya walaupun ya nggak diem-diem amat, saya tetap aktif lah begitu. Lah periode ke depan ya harapan saya tadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Barit ya, kita speak up mungkin ya. Kita sebagai entitas politik apalagi diberikan kewenangan untuk kemudian berbicara atas nama masyarakat gitu kan, dibekali sama konstitusi ya ke depan ya harusnya ideal yang tadi disampaikan oleh Mas Barit mungkin idealnya mungkin begitu Mas. Karena saya akhirnya melihat bahwa figur itu ketika kita mau ke bupati juga agak sulit ya, karena nggak ada figur yang muncul. Ini kan muncul tiba-tiba ya, kalau dalam bahasan saya waktu itu ingin dempel incumbent. Ya pengen jadi wakil bupati, paling selevel itu. Nggak ada orang yang benar-benar pengen muncul nih, saya pengen jadi bupati, kemudian menantang incumbent kayak gitu. Itu saya tidak melihat, termasuk di legislatif sendiri saya tidak melihat bahwa ada figur legislatif yang berani muncul gitu. Dan ya mungkin itu. Apalagi harus mundur itu, tambah-tambah lagi Mas. Apalagi yang harus mundur ketika nyalon itu lebih-lebih. Nah, duit entek ya. Dan harus maju untuk mencalonkan. Itu tuh sangat berpengaruh ya. Pengaruh Mas. Sangat berpengaruh. Buat saya pengaruh. Pengaruh Mas. Iya, saya melihat pertama menurut saya bisa dikoreksi. Kemenangan Prabowo itu berpengaruh sangat banyak sampai ke level bawah, itu tidak terjadi pada saat Jokowi menang. Ya. Jadi kemudian Gerindra Gerindra itu kayak bisa dimanapun meskipun dia suaranya kecil dia leading. Ya saya ngelihat itu. Ya. Yang kedua, ini kayaknya para tokoh ini juga mikir bahwa duit yang kemarin eman-eman kalau misalnya harus buat nyabuk. Ya. Berbeda itu, gini Mas, kalau teman-teman bakal berani ketika tidak ada aturan atau PKPU yang menyatakan harus mengundurkan diri. Beda Mas. Beda. Tapi ketika terkunci di aturan PKPU yang menyatakan harus mundur itu sebenarnya di situ. Kalau Mas Imanda kenapa? Kalau Mas Imanda mungkin sudah well prepare ya. Mungkin dia sudah mempersiapkan ya Mas ya. Jadi mungkin berbeda ya, berbeda dengan teman-teman yang lainnya mungkin dia udah lebih siap. Begitu. Mas Manda secara saya lihat
lebih siap, ya. sudah siap. Karena adiknya yang akan Adiknya naik. juga sudah. Jadi udah. Memang sudah prepare ini. Udah prepare ya. Menurut saya sudah siap. Sudah siap ya. Oh, yang lainnya belum ya. Belum Dan sampai ke arah sana. ke arah sana. Misalnya Mas Pangki bawahnya belum disiapin. Kalau saya sekali gitu Mas, karena ya jujur saya merasa masih lebih masih banyak yang mungkin lebih mampu dan layak. Kalau saya lebih ke situ. Tidak ada juga hasrat untuk yang ya mumpung kayaknya kosong. Ini kan menurut saya ya, Sebetulnya Mas ya, Pangki, Mas. ini menurut saya kosong. Kosong ya. Ya jadi analisis saya kemarin tuh hampir semua, saya bilang ke teman-teman itu, hampir semua menginginkan wakil bupati. Betul. Jadi tokoh di Banyumas tuh kayaknya pengennya jadi wakil bupati. Bupatinya Pak Dewo. Wakil langsung. bupatinya Mas Pak Dewo. Dewo, betul. Iya kan? Betul. Bahasan kayak gini ya, kecuali kemudian Mas Imanda, awal aja Mas Imanda kayaknya mau jadi wakil bupati. Tiba-tiba dia terangkat dengan sendirinya. Ya, akhirnya kemudian dia mungkin mengarah kepada bupati, tapi saya tidak melihat yang lain. Dan itu kan kosong. Ya. Di wakil bupatinya Mas Dewo juga kosong, Ya. karena sekarang KBM jadi ngumpul jadi satu. Ya. Di KBM-nya sendiri juga kosong. Ya. Artinya memang kayak kehilangan apa ya, kayak banyak yang menurut saya kosong dan itu ada peluangnya, tapi peluangnya kayaknya juga orang wait and see. Ya, saya pribadi ya Mas Nah. ya, kalau saya melihat ini tadi betul yang disampaikan sama Mas Barit bahwasanya pragmatis dalam sisi pemikiran, dalam artian mau ikut ya ikut yang menang. Menang. Itu yang saya lihat ya tadi dari pemahamannya atau dari pemikirannya Mas Barit. Kenapa kemudian semua kepengen ke Pak Dewo mungkin bicara kemungkinan menang. Walaupun sekali lagi ini kan demokrasi, situasi kita juga tidak tahu kan Mas. Tapi bagi saya pribadi begitu kan, betul Mas bahwasanya ini sebenarnya peluang ketika muncul nama-nama yang mungkin baru, moga-moga baru yang memang berminat mungkin, kemudian yang mungkin punya pemahaman atau punya pemikiran yang bagus lah untuk kemudian membangun Banyumas ke depan. Karena masyarakat hari ini sebetulnya berhak dan layak untuk mendapatkan ya pemimpin yang memang bisa benar-benar memperjuangkan harapan masyarakat, Mas. Iya. Buat saya begitu, Mas. Iya, itu karena kosong banget itu. Betul. Di sisi KBM saya ngelihat kosong. Sebetulnya mungkin ya kalau mau, ya meskipun saya tidak terlalu setuju ya, ini kan kayak selama 3 periode ini kan gantian bukan gantian, bloknya Pak Marjoko, lawannya bloknya Pak Husein, dan ini mungkin itu sih harus dihentikan ya menurut saya, karena nanti takutnya balik lagi pertarungannya Pak Marjoko sama ini. Sama kampret. Jadi itu terus, tapi saya melihat juga ada peluang yang kosong. Ya titip aja salam nanti buat Pongki. Saya sudah nganu dia, tapi dia juga nggak mau juga. Ya sebetulnya iya, Mas. Ya, Karena kosong loh. Ya betul. Kosong blong ya, nanti Mas Juni kalau mau ya bisa di. Iya Mas, sebetulnya kalau ya saya menarik yang Mas Barit bilang. Hari ini kan masyarakat kan bahasanya kan yang ada oseng kangkung yang dimakan oseng kangkung begitu. Karena masyarakat tidak punya pembanding atau tidak punya kemudian tidak punya banyak pilihan, Mas. Nah, sebenarnya tugas partai politik lagi-lagi ini untuk kemudian ngasih menu. Iya. Harusnya saya sih sebetulnya ada kebayang untuk mencari ya, tapi kan karena saya bukan pimpinan partai. Mungkin Mas Barit bisa referensi kan bisa. Nanti kalau saya referensi bahaya. Yang saya referensikan bisa menang. Iya benar ya, kosong ini ya, benar-benar saya melihat benar-benar ya, kayak kosong banget. Bener. Baik di satu sisi atau sisi lain ya. Makanya kemudian kalau misalnya kosong begitu ya udah disatuin aja, tapi itu tidak baik bagi edukasi di masyarakat. Kalau mau dipertarungkan sekarang udah ini 31, besok 1 Agustus. Sudah tinggal 27 hari lagi, Mas. 27 hari itu mepet 27 kan. Ya. Artinya sampai sekarang belum ada figur. Ya. Ini masuk masih saya kosong. nanya ke teman-teman PDI pun, Pak Dewo pun pasti saya bolak-balik ya kita sering ketemu. Saya menanya ya keabsahan juga masih belum, Mas. Jadi memang masih menjadi misteri. Agak ya di sekeliling kita lihat sebetulnya
orang akan melihat Banyumas ya, Semarang, Banyumas, Solo kan akan dilihat ya. Artinya sebetulnya peluang-peluang untuk melakukan itu di tengah kekosongan kekuasaan ini, di tengah kekosongan para calon ini, menurut saya harusnya mulailah digali. Ini saya kira mungkin ya nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut, tapi secara agak tertutup untuk kira-kira siapa sih figur yang bisa dicalonkan, karena ya kalau kosong kayak gini kita nggak punya. Dan ini Mas, ini sedikit minggir sedikit belok ya Mas. Buat saya kondisi seperti ini karena kepiawaian dari PDI Perjuangan buat saya. Di mananya itu? Kalau buat saya ya itu tadi yang pertama Mas Barit ngendika atau cerita, pendekar sudah kumpul di sana semua kan. Dan iklim demokrasi yang seperti ini ya, buat saya bukan kemudian saya menganggap ini sebagai yang negatif ya. Ini buat saya PDI Perjuangan kemudian bisa menciptakan situasi seperti semacam ini. Betul. Buat saya sebagai praktisi ya. Ya dalam konteks partai politik memandang semacam itu ya, kemampuan PDI untuk betul. Ya padahal ya itu sebetulnya lakon-lakonnya muncul juga sendiri kan, kayak Pak Purwadi gitu ya, muncul sendiri. Dan semua kesana semua loh Mas. Iya. Ya itu betul aja. Padahal kalau saya lihat peluangnya sebetulnya mungkin sangat mungkin peluang di sisi yang satu. Ya kan, kalau misalnya mau dilawan, peluang untuk itu ada ya, meskipun di PDI sendiri kan masih ada beberapa calon ya, Mas Dewo, Bu Erna yang juga naik ya, kemudian ada Pak Purwadi, tapi Pak Purwadi juga wakil bupati, Mas Iwan wakil bupati juga. Rata-rata semua. Dr. Budi juga wakil bupati. Oh kemarin ada BBA ya, BBA bicara itu. Tapi sebetulnya ada satu sih Mas BHB. Ya, cuman Mas BHB konon katanya kabarnya nggak mengambil ataupun mengembalikan formulir di situ. Kalau menurut Mas Pangky, Mas BHB layak Mas. Layak. Buat saya layak. Karena apa? Ya sekali lagi pengalaman Mas. Beliau kan praktisi sudah sekian periode. Lama ya. Betul. Dan saya kalau melihat beliau itu mungkin politisi yang tadi disampaikan oleh Mas Badit, beliau sering muncul. Itu yang sering saya juga kalau ketemu diskusi ya, saya juga banyak belajar dari beliau. Sana. Oke Mas Pangky, ini karena waktunya, apa yang ingin Mas Pangky sampaikan di closing statement, mungkin ke anak muda atau ya tentang kekosongan ini? Mas Pangky silakan. Yang pertama, saya kepengen teman-teman sekali lagi ya, saya umur 40 Mas. Saya umur 40, kemudian saya bisa jadi ketua partai. Dan harapan saya juga teman-teman anak-anak muda juga ayolah berkecimpung di dunia politik. Minimal ketika teman-teman masuk, teman-teman bakal punya ilmu yang baru, bisa belajar banyak, dan yang paling luar biasa bisa bermanfaat buat orang banyak Mas. Itu yang saya harapkan teman-teman Gen Z ya, karena ini yang mewarnai kan sebetulnya teman-teman Gen Z Mas. Kalau kita kan sudah generasi yang sudah lewat lah. Maka dari itu harapan saya ke teman-teman Gen Z ini, teman-teman anak muda, ayolah jangan apatis sama politik. Kemudian terkait pemberitaan segala macam, mungkin kalau teman-teman merasa lah nyemplung tapi politik katanya seperti ini tergantung pelakunya Mas sebetulnya Mas. Kalau memang misal katakanlah nontonnya seperti itu tapi tidak berlaku seperti itu kan politik juga menjadi hal yang baik sebetulnya. Kemudian yang kedua terkait kekosongan itu tadi Mas, itu PR Mas. PR ya buat PR, terutama buat teman-teman partai politik. Jadi nanti setelah pulang kita podcastan, Mas Pangky mikir, oh iya ternyata kosong ya. Iya Mas, betul. Dan saya ketemu Mas Barit malah dapat insight baru ini. Buat nyari-nyari nanti. Iya siap. Oke gitu Mas Pangky. Terima kasih banyak. Oke, kita ketemu lagi di Teras Demokrasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.